Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka yang mau menjadi manusia adalah Allah itu sendiri. Maka sang manusia ini akan berkata, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Aku sendiri yang mau jadi manusia. Tapi Yesus berkata apa? Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti ada yang berkehendak. Siapa yang berkehendak? Yesus kah? Bukan. Berarti Yesus ini hanya ciptaan yang berasal dari Tuhan. Buktinya dia mengatakan, aku menjadi manusia bukan atas keinginanku. Lalu atas keinginan siapa? Ya keinginan Tuhan. Tapi kenapa di dalam Alkitab dia bilang, kalian tidak tahu dari mana aku. Aku dari atas sementara kalian dari bawah. Ya memang dia dari atas karena dia berasal dari kehendak Tuhan. Ya berarti kamu tahunya. Kenapa saya bolak-balikkan omongan? Loh, Yesus ini kan utusan Tuhan. Bukan utusan presiden. Utusan Tuhan, Anda ngerti kak? Ketika dikatakan utusan Tuhan berarti dia berasal dari atas. Tapi dia bukan Tuhan. Utusan Tuhan bukan Tuhan. Yesus itu nabi. Yesus itu rasul besar. Dia utusan Tuhan. Maka dia dikatakan dia berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari Saripati. Tapi dia berasal dari Tuhan karena dia utusan Tuhan. Tapi statusnya sebagai nabi untuk Bani Israel. Kalian aja yang menuhankan utusan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus diutus bukan untuk kalian. Yesus itu untuk Bani Israel. Yang diutus untuk kalian itu adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Di mana ayatnya? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan Yesus Kristus yang kalian sembah itu beda dengan Yesus yang datang untuk Bani Israel. Memang namanya sama, Yesus Kristus, sama, tetapi itu bukanlah anak Maria. Yesus Kristus yang kamu sembah itu adalah makhluk roh, bukan manusia. Sedangkan Yesus yang adalah anak Maria itu adalah manusia. Dia mengajar sebagai manusia, dia datang sebagai utusan Tuhan, dia datang sebagai nabi. Bang Juma, bedanya Yesus sama Yesus Kristus apa coba? Bedanya Yesus dengan Yesus Kristus anak Maria dengan Yesus Kristus yang kamu sembah. Yesus anak Maria manusia. Yesus yang kau sembah itu adalah makhluk halus. Kok tertawa? Arti Kristus apa Bang Juma? Arti Kristus artinya Mesias, manusia yang diurapi. Ah iya, dia namanya Mesias yang dinantikan dari nubuatan para Yesaya, nabi-nabi sebelumnya Bang Ya, Juma. itu Yesus anak Maria yang Makanya dikatakan dia dapat gelar Kristus. Itu anak Maria. Itu anak Maria kawan yang adalah manusia. Sedang Arti Yesus apa Bang Juma coba? Arti nama Yesus. Yesus itu nama yang diberikan kemudian Tuhan bersama dengan kita. Boleh diterjemahkan gitu juga boleh. Nah sekarang permasalahannya bukan dari terjemahan kata per kata, bukan. Yang saya maksud di sini kawan, Yesus yang untuk Bani Israel dan Yesus yang untuk kalian itu adalah Yesus yang berbeda. Oke, Jadi, saya tanya. Yesus sama Yesus Kristus itu beda ya Bang Juma? Beda. Sekarang Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Boleh Anda baca? Di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Oke, bentar ya Bang Juma ya, aku carikan. Ya, silakan kawan, silakan. Matius berapa? 24 nomor 4 dan nomor 5. Oke, jawab Silakan Yesus dibaca. kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan Banyak orang. Nah, pertanyaan, menurut Yesus akan ada penyesat memakai namanya. Namanya siapa penyesat itu? Ya Mesias. Kristus. Jadi Betul? siapa Mesias yang dinantikan itu, Bang Juma? Mesias yang dinantikan itu sudah datang, yaitu Yesus anak Maria. Yesus anak Maria, ketika dia mengajar, dia berpesan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus.
Jadi menurut Yesus, penyesat setelah dia terangkat ke langit muncul bernama Yesus Kristus. Jadi arti Kristen itu apa Bang Juma? Pengikut Kristus. Betul? Berarti Kristen itu penyesat gitu. Ya, siapa lagi kalau bukan kalian? Kutanya dulu. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Karena murid Yesus itu tak ada yang Kristen. Semuanya Bani Israel. Iya, tapi kan dikatakan Bang Juma, keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Itu Kalau loh. begitu, Jadi kami mengambil- kalau begitu, tolong tunjukkan dalilnya di mana kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa dan firman-Nya itu untuk bangsa luar Israel. Ada enggak? Ada enggak? Itu kan gambarannya. Yesus kan belum Oh, itu dinyatakan. gambaran. Hanya gambaran. Tunggu dulu. Jangan kemana-mana dulu. Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelah dia bernama Yesus Kristus. Apakah Anda percaya? Iya, itu gini Bang Juma, itu menceritakan akan ada orang yang membuat mujizat atas namaku. Tetapi hati-hati, bukan kan begitu. itu dikatakan. Bukan begitu Seperti Bang dalilnya. Juma ini kan penyesat Bang Juma, karena di luar kan itu dikatakan Bang Juma sebenarnya ya. Karena udah jelas dikatakan. Terkutuklah yang- dua kali loh dikatakan. Terkutuklah ini Bang Juma termasuk kutuk gitu, akan mendapatkan kutuk itu. Itu kalau dari Alkitab Bang Juma ya. Aku Alkitab yang Sekarang begini, Bentar dulu, Bang. penyesat itu bergelar apa? Menurut Yesus bergelar itu yang tadi apa? yang Bergelar membawa apa? melakukan mujizat. Kemudian Enggak, bergelar apa? Penyesatnya bergelar apa dulu? Gelarnya dulu. Menurut ya Yesus. Mesias. Nah, Terus, Mesias dalam bahasa Yunaninya apa? Kristus. eh, Betul? Kristus dong. ya yang diartikan benar. Kristus. Berarti penyesatnya itu bergelar Kristus. Kristus, ya benar. Sekarang permasalahannya adalah yang datang kepada Paulus gelarnya apa? Mesias. Nah, Yesus berkata ketika dia datang kedua kalinya, dia datang sebagai apa? Sebagai manusia atau bukan? Ya sebagai manusia. Sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus di Damsik apakah manusia? Ya manusia. Bukan manusia. Coba Anda baca di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Baca sekarang. Baca sekarang, Bang. Oke. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima oleh pernyataan Yesus Kristus. Oke. Sekarang saya tanya. Menurut Paulus di situ Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Ya, aku ikuti jalan pikiran Bang Juma lah. Iya, benar. Bukan dalil. Jangan ikuti saya, dalilnya yang Anda ikuti. Paulus menerima Injil 13 kitabnya bukan dari manusia, tetapi makhluk yang bukan manusia itu bernama Yesus Kristus. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Kalian pengikut siapa? Kalau Yesus anak Maria, mereka Jadi hanya untuk Bani Israel. Dia hanya untuk Bani Israel. Galatia 1 Bang Juma yang dikatakan di Galatia 1 ayat 8 itu merujuk kepada siapa coba? Yang mana? Di mana? Tetapi sekalipun kami atas seorang malaikat dari surga yang memberitahukan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah Bang Juma. Itu dikatakan bahwa seperti yang berarti kita- Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. menyatakan Injil Berarti itu Yesus yang enggak terkutuk. Berarti Yesus terkutuk karena Yesus tidak mengajarkan Roma, Galatia, Filipi, Timotius dan seterusnya. Berarti Yesus terkutuk juga. Karena Injil yang diberitakan Yesus bukanlah Roma, Injil itu apa Galatia, artinya? Filipi. Bang Alamak, Juma, Injil banyak itu kali apa? ceritamu. Permen karet. Injil artinya artinya permen apa? karet. Ya, permen karet.
Terlalu banyak cara Anda kemudian lari, kawan. Enggak, Yesus ini merujuk kepada berkata, Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu kata Yesus. Murid-muridnya ada nggak kemudian yang percaya kepada pengajaran Paulus? Tak ada. Cuma Makanya yang penyesat itu Allah SWT Tuhan negeri Mekah. Yang penyesat Mulai. itu Allah SWT Tuhan negeri Mekah cuma. Itu Tuhanmu itu Mekah. Di mana dalilnya? Rendah kualitas. Yang Di penyesat mana itu dalilnya Allah di dalam SWT Bible? Tuhan negeri Mekah. Tolong Tuhannya negeri tunjukkan. Mekah. Tolong tunjukkan di Bible gelar penyesat itu SWT. Bukankah gelar penyesat itu Kristus? Tertulis loh itu. Matius 24 nomor 5. Gelar penyesat itu adalah Kristus. Tertulis bang. Tidak ada bergelar SWT, nggak ada. Justru SWT itu adalah gelar Tuhannya Bani Israel. Yesaya 5:16. Gelar Tuhannya Israel itu maha suci, maha tinggi. Disingkat SWT dalam bahasa Arab. Gitu kawan. Jadi jangan stres ketika kami apologet Islam datang mengajarkan kebenaran. Jangan depresi, jangan panik, jangan stres. Dengarkan, ikuti. Kalau salah bantah. Kalau sudah benar, renungkan, pikirkan. Kok bisa ya? Kayak tadi, penyesat menurut Yesus yang datang setelah dia bergelar SWT, bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Ternyata terciduk di situ penyesat itu bergelar Kristus. Nah, Kristen ini siapa? Kristen pengikut Kristus. Dengan kata lain, boleh kami mentafsirkan. Kristen ini terindikasi pengikut penyesat. Terindikasi karena Yesus berkata penyesat itu menggelari dirinya dengan gelar Kristus. Sedangkan Kristen pengikut Kristus. Berarti Kristen ini adalah pengikut yang terindikasi penyesat. Nah sekarang tinggal Kristen buktikan. Apakah Kristus yang kalian ikuti adalah Kristus anak Maria atau Kristus penyesat? Ada tidak Kristus anak Maria kemudian mengajarkan menjadi Kristen? Tak ada. Ada nggak Kristus anak Maria mengajarkan ibadah minggu? Tak ada. Ada nggak Kristus anak Maria mengajarkan makan babi? Tak ada. Ada nggak kemudian Kristus anak Maria mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tak ada. Mengkitabkan Roma Galatia ada nggak? Tak ada. Tetapi Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan menjadi Kristen. Berarti Kristus anak Maria dan Kristus yang ada penyesat itu berbeda. Dan pengikutnya antara pengikut Kristus anak Maria dan pengikut Kristus yang penyesat juga berbeda. Pengikut Kristus anak Maria tentu bersunat, ibadahnya sabat, kitabnya perjanjian lama. Kristus penyesat, pengikutnya Kristen. Itu kesimpulan. Itu kesimpulan dari saya. Di dalam kemudian bertanya kepada kawan-kawan, Kristus mana yang Anda ikuti? Kristus anak Maria. Kalau Kristus anak Maria, pengikutnya pasti Yudaism, tidak menjadi Kristen, tidak menyembah makhluk roh. Kalau pengikut Kristus anak Maria sudah pasti adalah praktisi Torah. Tetapi Kristus yang pengikutnya adalah bukan anak Maria, sudah pasti berbeda pola agamanya. Makanya antara Yahudi dan Kristen berbeda. Sudah 2000 tahun mereka tidak pernah satu. Kenapa? Karena satu pengikut Kristus Mesias yang asli, satu pengikut Mesias yang palsu. Gitu kawan-kawan. Pasien selanjutnya. Kita sapa dulu ya Bunda Lena. Selamat siang Bunda Lena. Bunda Lena. Bunda Lena. Ya, bukan alat Islam ya? Bukan alat Islam, bukan alat. Ah, Bunda Lena Kristen itu tapi naik aja mungkin Alhamdulillah ngeri. bang, Islam bang. Alhamdulillah. Ya, bukan alat Islam. Oh. Bah ini Kristen kita turun semua nih. Turun semua nih Kristen. Ya, naikkan yang Kristen aja, host. Ya, tunggu. Ya, sabar. Saya cari dulu banyak sekali yang follow saya teman Kristen ini, tunggu. Tapi ini pada kabur semua. Tadi Immanuel juga Kristen keras itu. Tapi dia kabur juga. Kadang juga dia menghujat ya. Bunda Lena juga tadi tuh ya, mana Bunda Lena? Tunggu saya cari dulu.
Ini pada turun semua, saya perhatikan nih Kristen ya. Tampaknya ada sebagian yang sadar kayaknya nih. Tunggu saya cari dulu. Ini Bang Yosef Kristen kayak ini Bang Yosef ini, saya sudah lupa. Ya. Tapi diskusinya hujat ya, hujat. Saya turunkan kalau menghujat ya. Ya Bunda Mary Kristen Pak Islam nih. Kita ini Bunda Mary yang mualaf kah? Ada di bawah itu saya perhatikan. Ya, tunggu saya perhatikan dulu. Solasira, coba kita naikkan Solasira ya, minta permintaan naik ini. Ini Kristen Pak Islam ya, saya udah lupa. Soalnya banyak sekali teman. Buatkan moderatorku, host. Ya, sabar Bang. Ini ada Bunda Sosa, sudah tampak Bunda Sosa nih. Sudah tampak nih. Tadi Bang Lemah Lembut itu ke report tadi yang teman diskusinya Bang Zuma tadi, lawan diskusi. Bang Steve, naik Bang Steve, ini Kristen ya. Ya, kita sapa dulu Bunda Sosa. Bunda ini atau Abang nih? Sosa. Bang Steve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang teman-teman Islam minta tolong dulu ya, jangan minta permintaan naik ya. Kita sediakan slot buat teman kita Kristen ya. Ya, karena ada gurunda kita ya, ada Bang Zuma ya. Kita naikkan dulu ya. Tadi ada 4 di sini tapi pada kabur semua ya. Kristennya aja banyakin. Kalau Kristen cuma 2 kolom dia nggak mau naik. Naikkan 4 Kristen. Bang Rey coba kita Bang Rey, Ya, Bang ya, Randy. ya, Gurunda, assalamualaikum. Saya aja yang turun. Waalaikumsalam Biar warahmatullahi bisa diwaraskan Gurunda. Masya Allah. Makasih banyak. Makasih sahabat. Ini Waalaikumsalam. ini Sosa. Kalau enggak menjawab saya turunkan Bang Sosa. Duh, saya turunkan Bangnya karena tidak menjawab Bang. Jangan sampai naik nge-report ya. Tadi Bang Lemah Lembut itu ke report ya. Lucu juga saya. Barusan ada Kristen ke report ya. Iya, ada Kristen ke report juga. Wah, parah nih. Biasanya Islam yang ke report, ini Kristen yang Salah ke report. sasaran mungkin. Si Ya, penombaknya itu salah sasaran. Barusan ada di room saya, sepanjang ada ini, karena di room saya ini selalu Kristen ini, 3 biasa 5 orang. Kadang saya sendiri, yang lainnya Kristen. Ini barusan ada yang ke-report. Tadi seru diskusinya tadi itu, Oneness dengan Tritunggal bertengkar di sini. Aleta. Ini coba Tony Simamora naik Bang Tony. Bang Empirus, selamat siang Bang. Bang Empirus, selamat siang. Bang Empirus, selamat siang Bang. Bang Empirus. Nah, kita ke bawah dulu. Bang Tony Simamora, selamat siang. Bang Tony Simamora. Bang Tony. Wah, ini pada naik teman Kristen kok enggak menjawab nih. Tony Simamora. Bang Tony, awas suara anak-anak Bang. Ya, di mute dulu. Izin host, saya di bawah aja host. Ini ada Bang Ferdi ya. Ini kebetulan akademisi Kristen nih. Ada Bang Ferdi naik nih ya. Nah ya, ini Bang Ferdi kita sapa ya. Beliau akademisi Kristen ya. Ini pernah naik belum saya. Ya, Bang Ferdi, selamat siang Bang. Bang Ferdi. Bang Ferdi, selamat siang. Bang Ferdi. Bang Ota, monitor Bang. Bang Ota, waras, monitor. Suara saya kedengaran. Iya kedengaran.
Ya Bang Ferdi. Kedengaran. Ferdi, selamatkan Cian. Oh ada Bang Dalbo ya, saya lupa ya kalau ada Bang Dalbo di atas. Ternyata ada Bang Dalbo di atas ya. Saya tidak lihat Bang. Sorry. Oh saya ini sembunyi. Saya izin ke bawah aja ya, Gurunda semua. Di sini aja, di situ aja. Ini Ferdi, Bang Ferdi, selamat siang. Mungkin malam ya. Ferdi, selamat malam. Ya, selamat malam. Nah, itu. Lanjut Gurunda. Bang Suma, itu malam. Iya, silakan. Nah, ini saya tanya sama Bang Suma ya. Ada pertanyaan saya sama Bang Suma nih. Silakan Bang. Iya Bang, ini ya Anisa 116 itu kan itu menyatakan di situ kan dosa musyrik itu adalah yang menduakan Allah, yang mempersekutukan Allah. Ya kan? Ya. Saya Kristen ya. Jadi, nah di Musnah Ahmad 5364 itu kan yang mencium batu itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Gimana Gurunda menjawab itu? Silakan. Iya. Jadi yang mencontohkan kemudian untuk mengusap Hajar Aswad itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran menjelaskan bahwasanya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Jadi kaidahnya gini. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada manusia, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, jadi kalau mencintai Allah maka ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, kami diperintahkan mengikuti beliau. Ketika mencium Hajar Aswad, maka dosa dihapuskan. Siapa yang menghapuskan dosa? Allah. Bukan batu. Bukan batu. Sama seperti ketika kemudian ingin menghapus dosa, sembeli domba. Apakah domba yang menghapuskan dosa? Bukan. Yang menghapuskan dosa adalah Allah. Tetapi Allah memberikan cara untuk menghapus dosa. Kamu sembeli domba, kamu cium Hajar Aswad. Iya, artinya pertanyaan saya gini, yang perintahkan Muhammad ini cium batu itu siapa, Bang Suma? Segala sesuatu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah. Meskipun kemudian di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad yang diberikan kepadanya itu semua adalah wahyu. Madalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Allah perlihatkan, apa yang Allah nyatakan, apa yang Allah instruksikan, tuntun kepada beliau, itu semuanya adalah wahyu dari Allah. Jadi, apakah itu cium batu tidak menduakan Allah gitu? Oh tidak, karena tidak menyembah batu. Sama seperti ketika Anda menyembeli kurban, menyembeli domba. Apakah kemudian itu menjadikan musyrik? Tidak. Tidak ada kemusyrikan di sana. Karena di situ kita tidak menyembah batu. Sama seperti ketika dikatakan bahwa bersedekah itu menghapuskan dosa. Apakah kemudian bersedekah dengan uang bahwa kita menyembah uang? Tidak. Sama seperti orang Yahudi misalnya Bang. Di dalam Keluaran 29 nomor 14. Di situ dikatakan tentang Trinitas. Dagingnya, kulitnya, dan taiknya. Tai sapi dibakar maka menghapuskan dosa. Apakah kemudian ketika orang Israel membakar tai sapi itu sama halnya dia menyembah kemudian sapi, menyembah tai sapi? Enggak. Itu adalah syarat untuk kemudian Tuhan hapuskan dosa. Salah satunya adalah mengusap Hajar Aswad, salah satunya adalah membakar tai sapi. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Yesaya 6 nomor 7 mencium batu bara itu sebagai penebus dosa. Bukan batunya yang menghapuskan dosa, bukan. Tetapi perintah yang kita lakukan sama seperti saya nih. Saya ingin ke Mekah, ingin berziarah ke sana. Apa yang saya perjuangkan, harta saya, waktu saya untuk kemudian sampai ke sana, itulah yang dinilai oleh Tuhan.
Bukan batu yang menghapus dosa. Tidak ada dalilnya batu menghapus dosa, Bang. Anda cari. Ya, oke. Anda cari. Ya, saya Anda tidak akan bertanya lagi. temukan Ya. itu. Oke, saya tanya lagi. Batu ini kan sudah ada di tempat itu ya. Apakah sebelum Islam ada, abad ke-7, batu ini sudah ada di tempat situ, Bang Suma? Ada. Sudah ada. Berarti kalau sudah ada sebelum Nabi Muhammad 630 ke Mekah, ke Arab. Kalau batu ini sudah ada, batu ini dipakai siapa dulu? Saya boleh tanya kegunaan batu ini kalau memang sudah ada ya. Mereka pakai untuk apa batu ini dulu? Silakan. Ya, jadi gini, saudara, Nabi Muhammad SAW itu adalah pemberi bimbingan kepada umatnya, yaitu umat Islam. Nah, kemudian Nabi Muhammad memberikan syariat. Ketika Anda berbicara mengenai Hajar Aswad, Nabi Ibrahim itu yang meletakkan kemudian di sana pertama kali. Dialah yang kemudian yang pertama kali meninggikan kemudian batu yang ada di sana. Kemudian diturunkan kepada anaknya Nabi Ismail. Lalu kemudian ke anaknya Kedar. Lalu keturunannya sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Itu yang ingin saya katakan kepada saudara. Jadi poinnya di sana tidak ada umat Islam menyembah batu, nggak ada. Jadi tidak ada kemusyrikan. Yang musyrik itu yang mentuhankan Yesus Kristus. Karena pencipta langit dan bumi itu bukan Yesus Kristus. Tidak ada nabi-nabi yang mengajarkan Tuhan mereka itu bernama Yesus Kristus. Jadi Kristen inilah yang kemudian yang mempertuhankan Tuhan selain daripada Tuhan, yaitu manusia atau makhluk roh bernama Yesus. Jadi gini, Jadi sebelum ada peradaban agama Islam di situ, itu kan tempat berhala ya, besaran ya. Itu tempat berhala besar-besaran. Ya itu ya Hubal ya. Mereka di situ sudah itu besar-besaran penyembahan berhala di situ. Kalau memang batu Hajar Aswad sudah ada di situ, ya itu saya pertanyakan. Kenapa batu ini dipakai sampai sekarang? Yang pasti batu ini ada di lingkaran penyembah Hubal ini. Ya. Gitu. Justru karena kedatangan Islam itulah yang menghancurkan penyembahan terhadap berhala. Tempatnya yang kemudian dibersihkan oleh Rasulullah, itulah yang dikenali dengan Fathul Makkah. Ketika kemudian datang Nabi Muhammad membersihkan berhala-berhala, lalu ditundukkanlah kemudian orang-orang Quraisy yang ada di sana, lalu batu tugu ini menjadi batu arah ibadah. Dan semua nabi-nabi itu memiliki batu sebagai arah ibadah. Hanya Kristen yang tidak punya batu kecuali ya batunya Yesus yang dijadikan sebagai arah ibadah. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda ambil secara tidak sah, di dalam kitab Kejadian 28 nomor 22, di situ berbunyi gini. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itu sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Kristen ini yang bermasalah. Kenapa Anda menjadikan kiblat Anda kepada batu sakarnya Yesus? Itu kawan, masalah itu. Karena Nabi Yakub. Cuma, aduh, saya masih pingin sekali ya dialog, tapi saya ada tamu ini. Cuma minta maaf ya, bos. Kenapa Ya, giliran batu tamu, sakarnya Yesus langsung Ya, lari? lanjut ya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut, Saya ya, sudah silakan. hafal. Makasih Bang Juma, Bang Juma. Sama-sama saudara. Ya. Penyembah batu sakar Yesus. Ya, baik. Yang lain. Sebelum lari, apakah dia mau tanggapi dulu, Gurunda? Nggak berani karena dia tahu bahwa Kolose 2 nomor 9 Kristen itu penyembah batu sakar. Kristen tahu kalau Bang Suma bawa Kolose 2 nomor 9, Kristen ketahuan kalau Kristen itu menyembah batu zakarnya Yesus. Ya kita sapa dulu Bang Suma, ini ada tamu Bang Tony Simamura. Selamat siang Bang. Bang Tony dibuka mute-nya. Bang Aleta. Ya, Bang Aleta. ya Bang. Siap Bang. Kristen Islam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang. Waalaikumsalam. Saya singkat saja Bang.
Saya cuma mendoakan Bang Zuma, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Amin, amin, amin. Bang Zuma, saya juga orang Makassar, Bang Zuma. Dan Wih, sama-sama. sebelumnya saya itu pernah ngomong sama Bang Yonatan Nandar untuk berguru. Tetapi sepertinya hati saya ini condong kepada Bang Zuma. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk bisa berguru juga kepada Bang Zuma. Insya Allah, insya Allah. Kita sama-sama belajar, Bang. Baik, baik Bang Zuma. Siapa tahu ada kajian atau tempat yang bisa saya datangi, Bang Zuma, izin. Iya, biasa kajiannya itu di pondok IT, Banta-Bantaeng, Markas Makassar Mualaf Center Indonesia. Baik, insya Allah saya cari Bang Zuma. Makasih banyak. Terima kasih banyak, host. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Tony. Aduh, Bang Tony, wah turun. Tampaknya Bang Tony naik hanya report saja nih Bang Tony ya. Ya teman-teman Kristen di bawah silakan naik ya. Ya teman-teman tetap layar dikencangin teman-teman ya. Ada lapang dari bawah agak lag nih ya. Dikencangin tetap layarnya biar belum kita kencang. Agak berat komal ya. Ya, tadi kenapa Bang Ferdi turun ya? Bang Ferdi itu sebelumnya keras juga kalau naik di Komal saya ini debat ya. Keras juga orangnya. Ini malu tadi karena keciduk nyembah batu sakar. Ya, betul. Dia memang narasinya selalu itu bawa baju batu hitam tuh. Dia lupa kalau dia iya. Kalau di hadis memang ada Bang Ferdi, tapi kalau di Al-Quran tidak ada perintah nyembah batu. Tapi ke dalam Bible kau yang kau yakini kitab suci itu ada perintah memang Tuhan kau dijadikan batu baru disembah. Kan ada rentetan sejarahnya dari kejadian Yesaya sampai ke perjanjian baru kan begitu. Padahal dasar tentang batu hitam kan sudah dijelaskan itu sebenarnya dalam apa? Saya pernah debat di sini dengan pendeta Sapa tempo hari yang dari Pantai Costa. Dia katakan itu bahwa Islam itu menyembah Ka'bah yang dibuat oleh siapa tuh? Oleh Quraisy katanya. Saya bilang Bang, di ayat Bible Abang banyak itu yang Islam itu mulai dari apa itu Mazmur berapa tuh lah? Ya. 4 ya. Si Petra minta naik, Mazmur 26 ayat 6 ya. Petra minta naik tuh, Ya. Siapa Betran? Petra. Ya. Oh iya. Mereka lupa ya. Yesaya 54:11 itu batu hitam tuh ya. Kalau kita baca di Injil Muqaddas itu ajar haswat tuh. Mereka lupa Yesaya 54:11 tuh. Saya kasih tempo hari ayat Mazmur 5 ayat 7 nubuatan-nubuatannya, terus Mazmur 26 ayat 26 udah pendeta itu enggak bisa jawab lagi. Karena memang apa yang dilakukan Islam sama yang dilakukan Raja Daud tuh. Bahkan letak posisi ya, mata air itu ya. Saya jelaskan tempo hari mata air ya. Mulai dari Mazmur 84 itu lembah baka. Nah bisa dia bantai itu. Karena itu nubuatan yang digenapi tuh. Kan begitu. Hanya mereka tidak belajar nubuatan. Saya bilang Pak Pendeta kalau ngomong sama saya belajar ya. Karena saya belajar nubuatan-nubuatan. Jadi kalau menyinggung batu hitam karena peristiwa itu sudah dinubuatkan tentang Hajar Aswad itu sudah jauh-jauh dinubuatkan dalam Bible. Rentetannya kisahnya kan mulai dari Kejadian 28 ayat 22. Di sini bukan masalah letak posisi, di sini masalah pengajaran atau status nubuatan itu yang harus digenapi. Saya kan pernah bilang bahwa ilmu histori itu harus dijawab dengan ilmu eskatologi. Ketika itu tidak dijawab berarti ada pembelokan sejarah. Tuh. Nah, secara epistemik ya, ilmu histori, ketika ilmu histori itu tidak digenapi dengan ilmu eskatologi, maka ada pembelokan sejarah, itu sudah pasti. Kan begitu. Dan di mana pembelokan itu terjadi? Ketika dunia kekristenan muncul. Contoh ya, di beberapa ayat ya, dikatakan ada yang awal dan yang akhir. Kita contoh kecil ya, secara epistemik ya. Firman Tuhan ya, pertama kali muncul atau diturunkan dalam 2 loh batu itu bukan di tanah Israel. Tapi itu di tanah Arab, di semenanjung Sinai, di Gunung Sinai, Mesir. Mesir itu bukan tanah Israel ya. Mesir itu tanah Arab. Makanya dia harus berakhir di Arab.
di bangsa Arab. Tidak bisa dia berakhir di bangsa Israel. Itu namanya bukan yang awal dan yang akhir. Secara epistemik atau epistemologi ini tidak bisa kejawab. Dan ini harus terjawab. Itu. Ketika firman Tuhan itu 10 hukum Taurat itu turun di tanah Arab, maka dia harus digenapi di tanah Arab. Dia tidak mungkin digenapi di tanah Israel. Mengingat Kejadian 17:20 perjanjian antara Abraham dan Ismail itu adalah masternya, master di mana yang awal dan yang akhir itu. Makanya dia turun di tanah Arab. Kenapa 10 firman Tuhan tidak diturunkan di tanah Israel? Kenapa di tanah Arab? Mesti di semenanjung Mesir. Nah, ini mereka tidak belajar secara epistemik. Kalau saya pelajari itu. Jadi ini tidak bisa muncul awalnya di tanah Arab, berakhirnya di Israel. Tidak bisa, tidak ada cerita seperti itu. Itu membelokkan sejarah.